Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mina Faizatul Mahsunah dengan NIM B93219128 dari kelas B2 Terapi Ekspresif. Kali ini kita akan belajar dan lebih dekat dengan terapi menanam. Apa sih terapi menanam itu? Nah, terapi menanam itu bisa juga disebut dengan hortikultura terapi atau terapi berkebun. Apa itu? Nah, jadi hortikultura terapi adalah salah satu teknik intervensi yang menggunakan media tanaman, aktivitas berkebun, dan kedekatan terhadap alam yang digunakan sebagai program terapi dan rehabilitasi yang dilakukan secara profesional. Jadi, terapi menanam ini adalah salah satu terapi yang menggunakan media tanaman seperti bunga, seperti tanaman sayur-sayuran atau pepohonan. Aktivitas berkebunnya seperti menanam, menyiram, dan yang lain-lainnya sebagai media untuk penyembuhan atau pengobatan. Dan dilakukan secara profesional. Kemudian konsep utama dari terapi ini, hortikultura dapat dijadikan sebagai kegiatan rekreasi, di mana aktivitasnya mengandung terapeutik yang dapat meningkatkan kesehatan baik fisik dan juga mental. Jadi seperti orang-orang dengan gangguan jiwa itu bisa lebih sehat lagi, atau kepada orang-orang yang mengalami penyakit fisik itu bisa meningkat kesehatan fisiknya dengan adanya terapi ini. Nah, alam dapat memberikan pengaruh positif dan mengurangi emosi negatif seperti kemarahan pada individu dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan buatan, bukan alami, yang banyak lingkungan buatan itu banyak berada di perkotaan. Jadi alam yang asri, yang alami itu bisa memberikan pengaruh positif pada seorang atau individu. Hal ini karena restorasi alam, seperti pemulihan kelelahan, dapat kembali memusatkan perhatian dan mitigasi stres. Pada umumnya, orang-orang yang mengalami sakit ini pengaruh emosi negatifnya ini cukup meningkat, down, dan yang lainnya. Dengan adanya terapi ini dapat memberikan pengaruh positif dan mengurangi emosi-emosi negatif tersebut. Latar belakang adanya terapi ini. Nah, terapi hortikultura ini mendekatkan manusia dengan alam. Dengan media tanam dan aktivitas berkebun ini dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, terapi hortikultura sendiri telah dipraktekkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1768, Benjamin Rush menyatakan bahwa menggali tanah memiliki efek penyembuhan bagi orang yang menderita sakit jiwa. Nah, berarti menggali tanah itu kan alam ya, tanah itu kan alam. Jadi dengan interaksi dengan alam itu bisa memberikan efek penyembuhan. Nah, pada tahun 1950-an, lokakarya pertama dalam terapi hortikultura diadakan di Michigan State University. Jadi, lokakarya pertamanya pada tahun 1950-an. Pada awal 1970-an, program akademik dalam terapi hortikultura mulai ditawarkan di universitas. Nah, jadi dari praktek di tahun 1700-an, kemudian diadakan lokakarya, kemudian di tahun 1970-an itu program akademik mulai ditawarkan di universitas-universitas. Nah, program-program ini memberikan latar belakang pendidikan, psikologi, terapi, dan juga hortikultura. Pada tahun 1972, Asosiasi Terapi Hortikultura Amerika ini dibentuk. Sebelumnya dinamakan Dewan Nasional untuk Terapi dan Rehabilitasi melalui Hortikultura.
Nah, asosiasi ini mempromosikan hortikultura sebagai alat untuk terapi dan rehabilitasi. Jadi memanfaatkan alam yang alami, tentu saja bukan buatan, untuk bisa memberikan efek penyembuhan, memberikan peningkatan terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Manfaatnya apa dari melaksanakan terapi hortikultura atau terapi menanam ini? Yang pertama dapat meningkatkan keterampilan sosial, seperti membangun komunikasi. Kemudian terapi ini juga bisa dilaksanakan secara kelompok, jadi bisa meningkatkan keterampilan sosial. Kemudian dapat mengurangi stres, meningkatkan perasaan tenang, percaya diri, dan juga efek relaksasi. Keadaan alam yang tenang, asri, seperti itu bisa mengurangi stres. Meningkatkan kemampuan motorik, meningkatkan perhatian, sosialisasi pada anak dengan masalah intelektual. Jadi stimulus yang diberikan itu bisa melatih motoriknya, motorik pada jari-jarinya, terus di tangannya, kakinya yang berhubungan dengan alam. Kemudian dapat mengurangi suasana hati negatif, yaitu ketegangan, depresi, kelelahan, kemarahan, dan juga kebingungan. Hortikultura ini atau terapi menanam ini juga dapat meningkatkan dimensi positif, yaitu semangat, energi, dengan lingkungan-lingkungan alam yang begitu asri, begitu menenangkan, hijau, tenang, itu juga bisa membuat orang itu lebih positif. Nah, emosi-emosi negatifnya itu jadi tersingkirkan, seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan fungsional fisik pada orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis seperti kanker. Orang-orang yang telah lanjut usia biasanya itu kurang berkegiatan. Nah, dengan adanya terapi hortikultura atau terapi menanam ini, orang-orang dengan lanjut usia ini masih bisa melatih fisiknya untuk jadi lebih sehat dengan melakukan terapi menanam ini. Kemudian dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup. Saat kita merawat suatu tumbuhan, itu bila sehat, dapat berbuah, hidup dengan baik, bisa memberikan kepuasan tersendiri dan meningkatkan kualitas hidup dari orang yang melakukan perawatan terhadap alam tersebut. Tidak hanya tumbuhan, lingkungan di sekitar pun juga akan merasakan manfaatnya. Kemudian dapat membangkitkan pikiran, emosi, atau emosi ini mempengaruhi perilaku sadar dan memotivasi kegembiraan dan juga menjadi hiburan. Orang-orang yang memiliki gangguan dan mengalami halusinasi dengan terapi menanam ini bisa membangkitkan pikirannya, emosinya jadi lebih hidup seperti itu. Dan mengalihkan dari halusinasinya yang mungkin menyeramkan menjadi perilaku sadar dengan alam seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan perilaku motorik, coping terhadap keberhasilan atau kegagalan, meningkatkan kemampuan sosial dalam kelompok, berkomitmen dan bertanggung jawab tadi, misalnya merawat tumbuhan atau merawat alam di sekitarnya, kan dengan rutin, tidak bisa ditinggalkan, jadi itu melatih adanya tanggung jawab, membangun self-esteem atau kepercayaan diri, harga dirinya jadi lebih meningkat, meningkatkan kemampuan kognitif sebagai self-expression dan kreativitas. Di dalam merawat tanaman itu bisa mungkin dibuat taman sesuai dengan kreativitas orang yang membuat itu. Jadi bisa sebagai self-expression. Kemudian kesempatan untuk keluar. Nah, jadi sebenarnya bisa dilakukan di dalam ruangan, tapi alam itu kan lebih di luar ruangan, jadi lebih bagus di luar ruangan, dekat dengan alam, dapat sinar matahari dan yang lainnya, memiliki aktivitas dan sebagai rekreasi tentu saja.
Nah, sasaran dari terapi ini digunakan di berbagai populasi, termasuk orang-orang dengan gangguan mental, emosional, fisik, dan orang-orang yang ada di penjara. Bagi anak-anak pun bisa diterapkan. Jadi sebenarnya terapi ini bisa dilakukan pada orang yang sehat dan juga orang yang sakit, karena efeknya itu sama-sama bagus. Jadi, bagi orang yang sehat itu bisa menjaga kesehatannya, menjaga semangatnya, dan bagi orang yang sakit itu bisa meningkatkan emosi-emosi positifnya. Kemudian terapi ini dapat diterapkan pada beberapa tempat, antara lain rumah sakit, tempat rehabilitasi dan perawatan, sekolah, panti sosial, fasilitas geriatri, lembaga pemasyarakat, dan greenhouse atau tempat tinggal sendiri. Jadi kita bisa menerapkan atau melakukan terapi ini di rumah kita, di tempat tinggal kita, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana terapi ini bekerja? Nah, dalam keadaan stres, tubuh kita akan memproduksi banyak yang namanya hormon kortisol. Hormon ini sendiri berfungsi mengendalikan stres. Pada penelitian Miguel de Seixas menunjukkan adanya penurunan kadar kortisol secara signifikan dari yang sebelumnya setelah pelaksanaan terapi hortikultura. Jadi ada hormon di dalam tubuh kita yang mengatur stres itu. Nah, setelah dilakukan terapi hortikultura atau terapi menanam ini, ternyata hormon tersebut mengalami penurunan, mengalami pengurangan. Karena kalau stres itu hormonnya meningkat, kalau terjadi penurunan, berarti tingkat stresnya juga menurun. Stimulasi aspek psikologis fisiologis melalui panca indera dengan kita melihat, mendengar, meraba, itu bisa membangkitkan suasana dan keteraturan alami yang dapat berpengaruh dalam menurunkan tingkat stres dan juga kegelisahan itu sendiri. Dengan keterlibatan dengan alam kan, dengan panca indera kita melihat alam yang hijau, teratur, melihat ciptaan-ciptaan alam, melihat ciptaan-ciptaan yang ada di alam. Nah, keterlibatan pasif dapat melalui taman hortikultura. Nah, taman ini memang dirancang secara khusus untuk terapi. Jadi bisa nanti dibentuk seperti itu. Partisipasi sensorik yang dilakukan dalam terapi ini meliputi kegiatan mengamati keindahan melalui indera penglihatan. Dengan melihat taman hortikultura misalnya, kita bisa melihat keindahannya. Kemudian mencium aroma bunga-bunga yang ada, ataupun aroma alam, aroma tanah setelah hujan pertama, misalnya seperti itu. Meraba dan menyentuh dedaunan, pepohonan, mendengarkan kehadiran satwa di taman melalui indera pendengaran, suara-suara burung, suara-suara satwa yang ada sekitar taman seperti itu. Kemudian mencicipi dan merasakan melalui indera pengecap dari buah yang dimakan. Mencicipi apel, jeruk, ataupun masakan kangkung, kacang, dan lain-lainnya. Kegiatan terapi hortikultura ini bisa berupa berkebun, mencangkul, menabur benih, menyiram tanaman, merawat tanaman. Itu merupakan kegiatan-kegiatan berupa partisipasi aktif. Nah, jadi keterlibatan langsung pada alamnya. Kelebihan dari terapi ini, berkebun atau menanam ini merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai alternatif rekreasi yang cocok untuk kegiatan gaya hidup sehat. Nah, hal-hal yang berbasis hobi lebih mudah karena sebenarnya tidak dijadikan beban atau kebutuhan yang membebani klien. Salah satu hobi yang bisa dijadikan terapi alternatif adalah berkebun atau menanam ini. Jadi, memberikan kegemaran, berdasarkan dari kegemaran, itu bisa menjadi
terapi seperti ini. Jadi karena kita gemar melakukan, karena kita suka melakukan, jadi hobi, itu terapinya nggak membebani gitu, nggak terasa berat karena kita suka gitu, karena klien suka dengan kegiatan tersebut. Contoh kasusnya, nah di Puskesmas Kejobong Kabupaten Purbalingga, ini merupakan daerah yang dekat dengan wilayah pegunungan dan agraris. Di sana ada 158 orang yang dideteksi sebagai orang dengan gangguan jiwa. Karena daerah tersebut dekat dengan pegunungan dan juga wilayah agraris, maka orang-orang dengan gangguan jiwa ini diberikan kegiatan atau terapi yang mendukung dan relate dengan keadaan di sekitar itu, yakni terapi hortikultura dengan kegiatan berupa penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, dan masa panen, serta mengolah hasil panen. Tanaman yang dipilih untuk kegiatan terapi menanam ini adalah tanaman kangkung, karena waktu untuk dari penanaman bibit sampai panennya itu tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, model dari terapi ini bisa mandiri dan juga kelompok. Jadi per satu orang dikasih tugas-tugas dan juga ada yang berupa kelompok. Jadi kelompoknya bertugas merawat ini, seperti itu. Nah, hasil yang didapatkan dari terapi hortikultura ini ternyata terapi ini berpengaruh positif pada pasien-pasien atau orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Mereka bisa fokus berkebun, terus kemudian ada perasaan senang, perasaan terhubung dengan terapis, dengan alam, seperti itu. Dan kegiatan itu lebih santai dan tidak membebani pada pelaksanaan intervensinya. Seperti itu. Dengan terapi menanam ini, orang-orang dengan gangguan jiwa ini jadi lebih positif, jadi lebih senang, jadi lebih membantu untuk meningkatkan kesehatan mental mereka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jadi itu adalah materi belajar kita tentang terapi menanam atau hortikultura terapi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.